apa kabar teman-teman? Assalamualaikum. Nah, kembali lagi bersama aku Rizky teman-teman. Nah, jadi hari ini adalah hari terakhir aku di Brunei. Ini sekarang aku mau menuju ke bandara. Ini sekarang aku juga sedang menunggu busnya teman-teman. Karena jadwal busnya di sini tuh sekitar jam 1. Jadi ini aku harus nunggu di sini sampai busnya lewat. Oke teman-teman, ikutin perjalananku hari ini ya. Sudah lama tak Pak di sini? Baru 2 bulan. 2 bulan? Walah, enak di Surabaya Pak. 2 bulan aja Mbak alami. Di Surabaya ya mana Mbak? Aku Pakis, Kertasari. Ya Pakis, tempat kerja saya lo di Duduko Pakis dulu. From Surabaya. Ibu juga dari Indonesia? Iya, Indonesia. Dari mana Bu? Ini Ponti. Oh Pontianak, Kalimantan. Ya nggih Pak, monggo. Bu, terima kasih. Ya, Puan. Nah teman-teman, ini aku sudah sampai di bandar. Tadi di tempat perhentian bus aku juga ketemu beberapa orang Indonesia. Yang satu bapaknya dari Surabaya, di deket-deket di Dukuh Pakis, dan ibunya tadi yang satu juga dari Pontianak. Jadi merasa kayak seperti di Indonesia, senang ketemu orang Indonesia teman-teman. Nah ini aku berhenti di bandar karena pesawatku nanti masih jam 11 malam. Jadi aku di sini mau jalan-jalan dulu di sekitar di situ, katanya ada mall. Jadi aku sama suamiku mau mampir dulu ke situ ya teman-teman. Oke teman-teman, ikutin terus ya. Nah teman-teman, ini aku mau menuju gedung ini. Gedung ini tuh adalah semacam mall seperti itu. Nah, aku mau menunggu dengan suamiku di sini sampai kurang lebih jam 8 ya teman-teman, karena aku sudah buat janji dengan supir tadi untuk jam 8 dijemput ke bandara. Oke teman-teman, kita ke sana dulu ya. Nah ini kita sudah sampai ya teman-teman di sini. Ini nama tempatnya adalah Komplek Bangunan Yayasan Sultan Haji Hasanal Bolkiah teman-teman. Oke, kita mau ngadem dulu di sini ya teman-teman. Nah di sini tempat belanjanya ini juga sepi teman-teman. Ini bukan karena ini Ramadan atau apa, memang keadaannya seperti ini, sepi karena seperti yang kalian tahu, Brunei ini kan penduduknya jumlahnya tidak terlalu banyak, hanya kurang lebih 440.000 orang. Jadi memang walaupun keadaannya di mall pun juga sepi seperti ini, nggak penuh sesak seperti yang ada di mall-mall di tempatku di Surabaya gitu ya teman-teman. Oke, ini aku mau naik dulu, mau cari tempat duduk. Nah ini kita nemu tempat duduk di sini. Jadi kita mau selama sampai 5 jam ke depan nunggu di sini di dalam ini. We will stay here for the next 5 hours. Ya. Nah ini teman-teman, aku kurang 3 jam lagi menunggu di sini sampai dengan taksinya menjemput kita, karena kemarin sudah janjian sama taksinya untuk dijemput di Yayasan Sultan Bolkiah ini ya. Ini namanya tempat yang aku duduk sekarang ini namanya Yayasan Sultan Bolkiah kalau nggak salah ya. Nah dari tadi aku juga duduk di sini nggak kemana-mana karena juga kita bawa ini kan koper, jadi males kemana-mana jalan lah. Jadi kita duduk aja di sini. Tadi aku juga sempat tidur sebentar, cuman sebentar aja karena nggak nyaman kan soalnya ini kursi. Nah ini teman-teman, aku juga mau sedikit cerita tentang Brunei, mengenai tentang situasi kalau bulan Ramadan ya. Jadi teman-teman, kemarin begitu aku datang di sini, maksudnya di Brunei, resepsionis dari hotelku yang aku tempatin kemarin itu kebetulan kan berasal dari mana? Bangladesh. Nah, dan kebetulan beliaunya ini juga muslim.
Nah, beliaunya ini kasih tahu ke saya dan ke suamiku itu kalau bahwasannya itu di Brunei itu teman-teman, kalau sedang bulan puasa itu kita tidak diperbolehkan makan di tempat umum. Begitu juga dengan restoran dan orang yang jual makanan itu dilarang untuk memberikan tempat buat pembeli untuk makan di tempat mereka. Jadi kita semuanya itu harus dibawa pulang ya, makannya dibungkus dibawa pulang seperti itu. Nah, karena memang ada aturannya teman-teman di sini itu Sultan memberikan aturan kalau sampai kita melanggar itu kita ketahuan atau seperti apa makan di tempat umum, itu kita bakal didenda sekitar 4.000 dolar Brunei teman-teman, atau kalau nggak salah itu sekitar 44.600.000 kalau nggak salah. Nah, kan banyak banget ya teman-teman. Nah, ini tuh bukan hanya untuk orang muslim ya teman-teman, jadi untuk semua non muslim juga yang ada di Brunei ini, termasuk wisatawan, termasuk seperti saya dan suamiku ini, jadi bakal dikenakan denda kalau kita itu melanggar seperti itu. Jadi benar-benar Sultan Bolkiah ini tuh benar-benar menerapkan hukum Islam ya di sini. Maksudnya tuh benar-benar menghormati Islam seperti itu. Dan yang aku tahu juga Sultan Bolkiah ini tuh merupakan sultan yang pertama kali di kalau menurutku di Asia Tenggara ya, itu tuh yang menerapkan hukum syariat Islam gitu ya teman-teman. Jadi di sini misalkan ini ketahuan mencuri, jadi kita tuh yang benar-benar dihukum menurut Islam ya. Kalau menurut Islam kan biasanya kan kita dipotong ya tangannya, atau kalau yang ada yang melakukan zina bisa dirajam atau dicambuk ya seperti itu. Nah, semacam itu teman-teman. Jadi di sini tuh menerapkan hukum Islam. Dan selain itu kemarin aku tuh juga pergi ke museum tentang pengetahuan di Brunei ini, bagaimana sih sejarah bisa menemukan tambang minyak ya kan, karena Brunei ini termasuk negara kaya raya dan salah satu juga negara maju di Asia Tenggara selain Singapura ya. Jadi di Brunei ini tuh kalau nggak salah tahun 1929 itu ditemukan ladang minyak teman-teman kayak gitu. Jadi mulai saat itulah Brunei ini bangkit menjadi negara yang kaya raya. Dan kemarin sempat juga aku baca artikel teman-teman di sini tuh, kalau di Brunei ini tuh ya pendidikan itu gratis dan pengobatan itu juga gratis. Dan aku baca juga beberapa semacam komen-komen seperti itu tentang Sultan seperti itu. Kalau di sini tuh tentang di atas umur 60 kayak gitu, untuk mereka yang kurang mampu, mereka tuh bisa menerima uang pensiun sampai mereka wafat ya teman-teman ya, untuk yang kurang mampu. Dan untuk pendidikan juga, dan di situ juga kalau nggak salah ditulis kalau ada yang ingin berobat ke luar negeri, karena mungkin di Brunei tidak kurang ada pengobatan di Brunei. Seandainya rakyatnya di sini berobat, harus memungkinkan berobat ke luar negeri, akan ditanggung negara teman-teman pengobatannya ini, serta akomodasi keluarga yang menemani. Jadi benar-benar di Brunei ini benar-benar menurutku kalau dari membaca artikel itu makmur ya dari segi pendidikan dan kesehatannya, serta di sini juga kan pendapatan per kapitanya juga tinggi, kalau nggak salah tertinggi di Asia Tenggara ya kayak gitu. Nah, selain itu jadi aku kemarin itu sempat berpikir gitu teman-teman ya, kenapa kok di Brunei ini tuh susah sekali untuk cari driver angkutan dari aplikasi di sini namanya Dart itu. Saya mikir atau mungkin setiap orang di sini tuh sudah pada punya mobil ya kok, jadi untuk kerja yang sebagai drivernya itu
minim sedikit sekali ya. Jadi kita kemarin itu cuma dapat dari DART itu cuma 2 kali. Pertama dari yang bandara itu, terus sekali. Nah selainnya itu kita nggak dapat ya. Jadi kita tuh cuman offline aja, dari dikasih tahu orang di hotel, resepsionis hotel kita, supir driver. Jadi selama 4 hari kita di sini tuh kita cuman dapat driver dari DART itu cuman 2 kali. Pertama pas waktu kita di sini, pertama kali kita datang, dan waktu kemarin kita mau menuju Kampung Ayer kalau nggak salah, itu udah 2 aja. Selanjutnya kita susah cari, jadi kita pasti janjian buat janjian offline dengan driver gitu. Kita mau pergi ke sini, itu pun kadang-kadang mereka ada yang respon, ada yang enggak, atau mereka sibuk seperti itu. Jadi memang ada beberapa driver saya tanyain tuh, mereka katanya agak santai gitu. Dan ternyata setelah saya baca-baca artikel gitu ya, di sini setiap 1.000 orang Brunei itu sekitar 685 orang itu punya mobil, teman-teman. Jadi memang orang banyak yang memiliki mobil di sini, atau mungkin karena ini negara kaya ya. Jadi saya kemarin sempat mikir itu dengan suami saya, atau memang karena di sini ya banyak yang punya mobil ya itu saya kurang tahu kalau yang masalah ini ya. Ini cuman mungkin kayak pemikiran saya aja, kenapa kok di sini susah seperti itu. Nah tapi di sini juga disediakan transportasi bus seperti itu, tapi cuman juga gitu jamnya itu. Kemarin saya kebetulan kan tinggal di Kota Batu. Nah Kota Batu itu deket sih sebenarnya dari bandar kayak gitu. Nah bus yang ke Kota Batu ini tuh hanya setiap, kalau nggak salah sekitar 1,5 jam sekali atau 2 jam sekali dari bandar ini. Jadi ya untuk transportasi memang menurutku di sini agak kurang mudah untuk didapatkan dibandingkan dengan di tempatku di Surabaya ya teman-teman. Itu sih teman-teman, apalagi ya kayaknya ya itu sih yang ingin aku ceritakan ke kalian tentang Brunei. Sejauh itu Brunei merupakan kota yang cantik, indah kotanya, terus nggak terlalu padat ya, karena penduduknya di sini tuh sedikit ya, cuma 440.000 orang saja gitu. Nah itu aja sih yang aku pengen ceritain. Nah ini aku juga masih harus nunggu lagi sekitar ya tadi 4 jam. Oke, jadi itu tadi teman-teman, sekedar ceritaku tentang Brunei. Nah teman-teman, ini aku sudah sampai di bandara di Brunei. Nah di Bandar Sri Begawan. Nah ini sekarang aku di sini jam 8 malam. Pesawatku nanti jam 11 malam. Jadi aku masih harus nunggu 3 jam. Tapi ini aku mau ke bagian imigrasi dulu, check in dan lain-lain. Oke teman-teman, ikutin terus ya videoku. Nah teman-teman, sekarang sekitar jam 2 pagi aku sudah sampai di Bandara Manila, dan ini aku harus transfer pesawat ke Cebu pagi ini. Jadi ini aku nunggu 3 jam dulu baru naik pesawat lagi teman-teman. Nah ini suamiku beli kartu dulu dengan saya di sini karena kartu kita yang dari Brunei sudah tidak bisa dipakai di sini. Nah teman-teman, itu tadi aku sudah beli SIM cardnya dengan suamiku. Nah satu SIM card di sini tuh 100 GB harganya 396.000 teman-teman. Jadi 2 orang tadi 700.000 sekian. Jadi ya lumayan mahal di sini untuk SIM cardnya ya teman-teman. Oke, ini aku mau menuju ke tempat keberangkatan yang selanjutnya ya teman-teman. Nah ini antrian untuk boarding teman-teman, menuju Cebu dari Manila. Banyak sekali yang menuju Cebu teman-teman.
sudah sampai di Cebu teman-teman. Ini sekarang sekitar jam 7 pagi di Cebu sini, hampir jam 7. Dan sekarang aku mau menuju ke hotel kita ya teman-teman. Nah ini aku sudah sampai teman-teman di hotelku. Ini namanya Hotel Hop Inn. Nah teman-teman, ini aku sudah sampai di kamar. Nah ini hotelnya seperti ini. Nah ini view kota Cebu ya teman-teman. Nah di sebelah sana ini sudah terlihat laut teman-teman. Ini ada TV-nya, tempat tidur, dan ini ada kaca. Kamar mandinya juga bersih. Oke teman-teman, itu tadi perjalananku hari ini dengan suamiku dari Brunei menuju ke Cebu ya teman-teman. Terima kasih buat kalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton. Nah ini aku dan suamiku mau bebenah dulu di sini, mau tata-tata baju dan lain-lainnya. Sampai ketemu di video aku selanjutnya ya teman-teman. Oh ya teman-teman, minta tolong sekali ya untuk subscribe dan like dan share videoku ini, karena like, subscribe dan share yang kalian berikan itu membuat aku semakin semangat untuk membuat video. Oke, terima kasih teman-teman. Dadah, assalamualaikum.